di urang punya kelakuan Bani Israel ini sigana mah akur jeung urangnya Bu. Lamun nu teu nyaho ya urang teh diri kita. Yang tidak tahu, yang tidak punya ilmu sok ngarang-ngarang bikin dongengan. Ya. Yang tahu dia bikin karangan sehingga bisa mengibuli orang lain. Begitu ketahuan, mohon maaf yang mulia saya lupa. Atau begitu rek diadili mereka sakit. Kan gitunya ngadap-ngadap gering kan gitu Bu ya. Ayat gitu Pak. Diurang. Ya. Yuk kita lanjut ke ayat ke-80. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Siapa yang mengatakan itu Bapak, Ibu? Bani Israil. Mereka itu mengklaim, sekarang mengklaim bahwa dia itu, Bani Israil, tidak akan masuk neraka kecuali sebentar. Ya. Siapa yang berkeinginan begitu? Bani Israil. Yang bagaimana? Yang tadi, yang tukang, yang tidak punya ilmu atau yang buta hurufnya, tukang ngadongeng, ya. Di mulai tukang ngadongeng Bani Israil itu ngararonyong, punya juga diurang ngadengikeun wakepoh, ada pun radio ngararonyong. Ditempokeun radio nate Bu. Padahal gak gamaran punya.
king ku belegug nanya orang. Nonton radio ditempokeun ya. Masuk. Padahal mah tak naon di ditu saurang bari nyakal Quran atunya. Dan gitu ya. Masuk gitu Pak. Oh, masuklah di Garut gitu tanya komoditas ya. Ya. Kamilah di Bandung gitu Pak. Gitu ya. Katakanlah sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi mereka itu ngarang-ngarang. Orang-orang yang tidak bisa baca alias buta huruf dan orang yang pinternya sama-sama melakukan hal yang tidak difirmankan Allah. Nu bodoh ku bodohna teu bisa maca teu bisa nulis jadi tukang ngarang. Ke mah tenang we cenah Bani Israil mah dalam mungkara narakana ge ngan sakedeung kan gitunya. Terus demikian juga orang-orang yang pintar menulisnya menuliskan, disebarluaskan. Sementara ini informasi karena narakana ngan sakedeung Bani Israil ya. Saya teh Pak Bani Israil sama dengan kita kelakuan sekarang. Nu teu boga ilmu kalem we ngalakukeun perbuatan waktuna salat ditinggalkeun, tidak ngaji mumul, kanya ari barang akan hayang aya di bejaan neraka paling oge sakedeung neraka mah. Nu sakedeung mana rokok nya disedot disdeukeut dialungkeun kuntungna. Sakedeung eta mah neraka mah lila pisan halidina fiha abada. Alhamdulillah ya. Tong boro api neraka. Nah, kakara api naroko oge, namun pada de udud deket teuing kana biwir pan sok di anjing panas kan gitu nyebutnya. Sakit wadanya. Alhamdulillah masih calager kene jelema di urangnya naroko tara nepi ka beak nya. Padahal eta teh dibeli da tungtungna oge sarua, tapi teuing da. Bener eta teh belagung kitu teh nya Pade. Nah, kan sugan kadang mun ku Pade atunya. Dibeli, dibakar. Tahu nggak Bu, kita bakar rokok itu teh ngamodalan Israel keur ngabunuh orang Palestina. Tina duit rokok itu teh Bu. Oh gitu, mata hebat pendengar rokok mah berarti ngamodalan Israel kali make baju Palestina mau bandera tapi bari udud. Bohong jelema kitu teh Pak. Terus sebab eta teh duit tina cukai rokok teh dibikeun ka Israel. Nah jeung dibikeun kapan abdi mameli kapan eta teh nu gablegna urang-urang Israel pabrik rokok teh Pak. Cen saenes di ditu mah Pauum di Tasik mah di ditu mah Pak Teguh eta mah ngan pagaweana wungkul kacung naung. Nu baroga duitna mah batu. Ya. Sok mun teu percaya jeung cek nya. Aya nu dilinting manteu daun kawung mah eta mah aki abdi. Pabrik namanya yang bako anu di kitu teh nya dijejok-jejok gitunya di pirintil-pirintilnya teu kararuan nya. Teu suka pada deh ku informasi eta kajian teuing apa dewe bukan ngadengekeun. Ya. Bukan demikian. Nah, ini Allah menegaskan cekum yang pada deh bala mengkataba sayyi'at. Bala mengkasaba sayyi'at. Bukan demikian, yang benar barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Khalidina fiha. Khalid lila. Khalid abadi. Ya, kekal abadi. Hum fiha khalidun. Jadi mereka itu Bani Israel yang tadi nu belegugna teu bisa maca jeung nu pinterna ngarang-ngarang nyieun-nyieun buku supaya batur kateoh. Kan kateoh teh Bu. Kateoh mah kahandap, ari kadeo kagoda, kabobodo. Ari pade de sok kateoh sok kadeo. Ya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, amin Bu. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
Hari Bapak Ibu penghuni surga, penghuni neraka, hayangna mah surga. Tapi kalakuan mah pinarakaeun. Tahilas tulil firdausi a'la. Wala aqwalan naril jahimi. Ya Allah, karena surga abdi teh teu manjing ya Allah. Ya, bahasa orang kuningan. Teu manjing bisa asup, Pak. Ya. Kemudian lamun kana neraka ora kuatnya, teu kuat tapi kana neraka. Karena neraka teu kiat, karena surga teu manjing. Dari di mana, Bu? Yang gratisan melulunya bung pakai modal ya. Jadi ditegaskan bahwa orang yang beramal soleh, amal soleh itu adalah modal, Bapak Ibu, jangan lupa. Jadi kalau pengen tahu modal terindah di dunia apa? Amal soleh. Bisa berbuat amal soleh, lamun orang bogai iman. Iman baru amal soleh. Setelahnya beriman dan beramal soleh, jangan lupa orang ego kudu saling mengingatkan, silih elingan, saling nasihati, bertausiah. Nah, lain tausiah lain tausiah namanya tausiah dalam hal-hal yang benar dan harus dengan sabar. Disebut benar itu sampaikan kebenaran meskipun pahit. Nah, gitu ya. Dalam kesabaran seperti apa? Setelahnya kita menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit, kita harus sabar. Kalau seandainya orang lain mau mengikuti, alhamdulillah. Tidak mau mengikuti, masya Allah. Mumpisan inna lillahi wa inna ilaihi tong maksa lana amaluna walakum amalukum kalau sesama muslim. Tapi kalau dengan yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan orang kafir, maka sebutkan lakum dinukum waliyadin. Ker ente jalan ente, ker pula jalan pulanya. Tanggung jawabnya masing-masing. Saudelenya gitu Bu ya. Yuk kita maju lagi ke ayat ke-83. Wa idza akhadna mitsaq bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا.
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu beribadah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu, dan kamu selalu berpaling. Mu'ridun. Mereka itu selalu berpaling. Namun berpaling tempat diri ngabalieur, ya, cuek, nanti bahasa lain nama punya, membangkang, membandel. Nah, itulah Bani Israel. Apa disuruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini ada paket lengkap. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari Bani Israel tentang apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka tinggalkan sebagai amal soleh. Di dua ayat sebelumnya, di ayat ke-80, 81 dan 82 ditegaskan tentang manusia yang namanya Bani Israel ini ada yang pinter menulis, membaca, otaknya jadi mastakana teh bakatku gagaro bari nulis gagaro itu jadi botak ya. Tapi ibu kudu pakai kerudung jadi lamun ieu teu katingali botakna ya, tapi pakai kopiah tapi da teu botak abdi aya rambutan kene. Nah, apa yang mereka lakukan tadi dijelaskan, yang pinternya ngarang-ngarang, nambah-nambah atau ngurang-ngurang dari perintah-perintah Allah di dalam kitab Taurat. Sehingga kitab Tauratnya itu jadi tebal, tapi loba nama ditambah jeung dikurang. Yang asli nama kan the 10 commandment, 10 perintah Allah. Ya, yang diturunkan di mana, Bu? Di Bukit Tur Sina. Ya, Bukit Tur Sina itu sekarang yang menjadi saksi para kaum Bani Israel menembaki, membombardir orang-orang Palestina. Ya. Baik, alhamdulillah ayam ya, yes, loba. Berarti orang teh hirup keneh loba ayam ibunya. Ayam saha asup ke masjid nyatangkeun oge hayam urang dieu lain hayam urang jauh. Cenah atuh hayam-hayam di masjid Bu kuprieun jelema teu ka masjid. Alhamdulillah ya. Kemudian jelema cadu ka masjid atuh hayam-hayam gitu nya. Sugan we jadi saksi ke hayam gitu nya. Ka ibu-ibu anu sok nyarumang masjid, anu sok bersihan masjid. Kan kita ditanya di ditu teh, "Ibu, osok bersihan masjid?" "Osok." "Saha saksina?" Ai nyebut saksi Padede Patatampa eta pada cenah izin bisi pajarkeun nyapuna mun apa. Aya Pak, naon saksina? Hayam. Nah, gitu ya. Insya Allah. Ini gambaran nanti Bu, di akhirat itu harus yakin kita itu semua yang ada di dunia ini bakal jadi saksi. Mana ayatnya? Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna, bisa ngomong, aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum teh leungeun, tangan, kepala, ini semua bakal jadi saksi termasuk hayam buka masjid. Ya, amin
Ya. Tadi di Becir tuh hayamna. Nah, kan orang Becir kayaknya sekalian ke Rajaban. Jadi orang-orang Bani Israel ini yang pinternya ngarang-ngarang buku, yang bodohnya bikin-bikin cerita. Kan biasa Bu, nu jelema sok loba omong mah eta teh tara bisa nulis. Nu sok narulis mah tara loba. Jelema ayeuna ibu aya sok noromeco, gebo di warung bari camuil adaran eta teh bisa nulis gitu. Dan nulis masuk kalem. Nah, kan gitu ya. Ibu asukan mana? Nulis tara, ngomong tara hitut gede punya. Ya. Janganlah kamu beribadah kepada selain Allah. Jadi pedoman pertama, jangan ibadah kepada selain Allah. Yang kedua, berbaktilah atau berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kepada orang tua. Ibu punya ibu berapa? Satu. Punya bapak berapa? Satu. Lamun anu boga indung tere, indungna sabariji? Hiji we, bu anggar sembarang. Indung tere mah indung tere we mah bisa jadi indung tapi kairau. Jangan salah Bu ya. Lalu ditanya ibunya berapa? Satu. Ya. Nah, si Puring istrinya bapaknya istrinya 5. Indung mah anggar we hiji. Nah, gitu ya. Gitu. Terus. Pak Umi istrinya sabaraha hiji, Bu. Tapi si salah ke kepada dia ditambahkan itu bapaknya 5 kalau lagi genep kan gitu. Mah belegung gitu pada ulahnya ulah nama-nama. Kenapa mungkin merenang ayat penambahan tambah lain lagi. Ya. Jadi yang pertama, jangan ibadah selain kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua ibu, bapak. Yang ketiga, berbakti atau berbuat baik kepada kaum kerabat, anak yatim, kemudian fakir miskin. Jadi berbuat baik itu kepada ibu bapak, kerabat, anak yatim, fakir miskin. Ada selain ini manusia? Kaya. Siapa? Orang kaya, tambah kerabat. Kan tadi udah dikasih contoh. Kalau yang namanya orang tua itu selalu bandung ngaku kerabat, Bu. Ya. Anak yatim, nu teu begaun bapak. Nu begaun bapak mah disebut yatim. Berarti kerabat. Itu atuh Bu, gampang. Nah, itu jelas bapakna indungna. Kemudian dan orang-orang miskin. Siapa yang miskin? Bukan orang suka miskin. Ada orang suka miskin mah pasti benghar, mata suka miskin oke benghar, nyebutnya ya. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jadi yang namanya kebaikan itu menyembah tidak kepada selain Allah atau tidak menyembah selain kepada Allah boleh yang penting mah hanya kepada Allah gitu. La ilaha illallah. Kemudian berbuat baik itu kepada ibu bapak, kerabat, kemudian anak yatim, kemudian fakir miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Bapak Ibu, kalau kepada manusia harus berbuat baik, berkata-kata baik, kira-kira kasato baik juga enggak kata-katanya? Baik, tapi ada perbedaan, mangga calik, punten hayam ngalangkung, kan gitu. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi ada berapa dulu? 1, beribadahnya kepada Allah. 2, berbuat baik kepada ibu, bapak. 3, berbuat baik kepada kerabat. 4, berbuat baik kepada anak yatim. 5, berbuat baik kepada orang miskin. 6, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. 7, dirikanlah sholat. Dan 8, tunaikanlah zakat. Ya. 8 itu pedoman perilaku di dalam ayat ke-83 dari surat Al-Baqarah. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu dan kamu selalu berpaling. Jadi Bani Israel ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disuruh berbuat baik tapi mereka tidak berbuat baik kecuali sedikit. Pertanyaannya, adakah Bani Israel yang baik? Ada. Banyak enggak? Sedikit. Si setannya termasuk yang baik. Nah, lagi setannya punya saya tetap Pak Perdana Menteri anu nemakan orang-orang Palestina itu Perdana Menteri karena setannya ya.
Di sini dijelaskan tentang apa yang sudah kita baca hari ini dengan penuh harapan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang baiknya. Kemudian dari yang terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir ini kita mendapatkan pemahaman yang baik dan ada beberapa yang harus digarisbawahi. Pertama, perlu kami kemukakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi berkaitan dengan ayat-ayat rangkaian ini kepada Bani Israel, kemudian Rasulullah bersabda. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau setelah mendapatkan wahyu tentang cerita Bani Israel, cerita tentang kaum Ad, cerita tentang kaum Samud, cerita tentang kaum Lut, cerita tentang Nabi Ibrahim, semua cerita beliau itu selalu menurut untuk umatku bagaimana gitu Bu ya. Jadi cerita masa lalu kemudian dibawa ke masa waktu itu oleh Kanjeng Nabi, kemudian beliau sampaikan umatku harus bagaimana kalau mendengar kisah tentang Bani Israel yang bandel kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membangkang. Ya. Nah, apa dari Rasulullah disampaikan? Rasulullah SAW bersabda, waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Jadi harus waspada kita. Belajar dari ayat-ayat Al-Quran yang baru kita baca di surat Al-Baqarah, Rasulullah mengeluarkan sabdanya. Ya. Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Apa tadi dosa kecil mereka? Kalau boleh disebut dosa kecil ya, yaitu dia bodoh tetapi jadi tukang ngibul kan gitu ya, tukang dongeng punya ya tapi kabarnya maroloh punya ada yang dongeng nah masa gitu Pak Dede apa lagi Pak Dede ini gardu itu berdiri balai-balai gitunya mulai tukang ngomong terus maroloh nganu saja siapa maling tidak dengekeun ngambek atuh kan gitu urusannya panjang kan tidak dengekeun kan si ayeuna kan coba tidak dengekeun kampanye tidak dengekeun janji-janji mending digawe urang nya tapi lumayan Pak sembakona jeung amplopna kumaha lah ya karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada diri seseorang sehingga membinasakannya. Jadi manusia bisa binasa karena perbuatan dosa. Ya, Bapak Ibu tadi perbuatan-perbuatan baik sudah disebutkan bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak bisa baca tulis harusnya tidak ngomongin sesuatu yang tidak dia ketahui. Maca gente jeung ngadongengkeun kan itu punya pasti siga urang punya dalam maca koran judul wungkul ada yang nanya naon teh Pak Teguh dina koran teh oh iya tuh tadi tabrakan tuh di Cimahi tuh mau ya genepan ini kosok itu Pak kosok tanya eta nu can maca nu teu bisa maca nu geus bisa baca na bisa ku bisa na ya tinggal itu kan gitu ya tambahan kemana nah dua dan mereka juga melanggar apa yang menjadi ketentuan dari ayat ke-83 yang 8 tadi. Berarti yang 2 ditambah 8 ayat berapa? 10. Nah, dia beribadah tidak hanya kepada Allah, menyembah kepada anak sapi yang dibuat dari kemudian dia menyebut bahwa ada nabi lain, ada nabi, ada manusia yang merupakan anaknya Allah. Siapa itu? Uzair kan gitu ya kalau bagi Yahudi kalau bagi Nasrani Nabi Isa alaihi salam. Nah kemudian mereka juga tidak berbakti kepada kedua ibu bapak. Adakah manusia yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapak? Ada. Siapa yang paling topnya manusia yang tidak berbakti kepada ibu bapak? Yahuda. Tidak berbakti bapak kepada ibu bapaknya cek bapak nate cing cenah jung tak ucup teh ajak ulin diajak ulin malah dicemplungin berarti tidak berbakti nah ketika dia suruh mencari bekal ke Mesir malah dia ngebohongin kan gitu ya tapi ada yang paling terkenal sebagai manusia yang tidak berbakti kepada kedua ibu bapak siapa Bu yang tidak berbakti kepada ibu bapak yang paling terkenal siapa
cuma tata mah maling kunang gitu namanya. Eta mah maling kunang mah carita nu bohong, nu bohong. Kan itu eta bukti tata. Kan ini baik kode kanan kanan gitu Bu. Ya. Hari resep ngaji jeung ibu-ibu teh gitu kadedeknya. Ya. Di mana-mana eta Bu. Teu pinter, teu bodoh. Hesek. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah dia juga tidak berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Dia juga tidak berbuat baik kepada kerabat, malah kerabatnya sendiri bahkan ditindas. Itulah Yahudi. Ya. Kalau yang baung kepada bapaknya, kepada bapaknya adalah cerminan yang paling tingginya Kanan. Kepada kerabatnya, kepada saudaranya yang tidak baik adalah Yahudi. Kemudian dia yang tidak baik kepada anak yatim siapa? Menghardik anak yatim, orang-orang kafir, menjadikan bujang, menjadikan babu, kan gitu anak yatim. Tidak boleh Bu. Jadi kalau bapak ibu mau ngurus anak yatim, jangan dijadikan pembantu di rumah. Namun kasep jadikan salaki. Anak yatim, yes, ya. Yang lilis makarunya tapi kayaknya can bisa ngurus anak yatim. Udah iya mah ayahnya bapak anak can jadi anak yatim, tapi abdi mah geus ngurus anak yatim tadi deh. Ya. Bapak abdi mah ayahnya jadi can jadi anak yatim gitu ya. Dan orang-orang yang miskin. Nah, jadi kalau yang cicing disuka miskin berbahagialah karena suka bersama orang. Ulah jadi miskin terus atau sekali-sekali mempunyai. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Mereka tidak baik kepada manusia itu sentak sengor wae, Bu. Yang namanya orang-orang Yahudi itu kajelemah teh nu jeleknya. Yahudi juga ada yang baiknya. Sentak sengor. Curiga we nempo batur we. Sampai-sampai ayah baladna sorangan, dulurna sorangan kamari ya, orang-orang Bani Israel, tentara Yahudi, tentara Israel. Pugu-pugu itu teh yang 3 itu adalah dilepaskan tahanan. Orang mereka sendiri ya, orang mereka sendiri tahanan tawanan dilepaskan, begitu lempang ditembakkan sabab naon curiga, oh bisa-bisa cenah orang Palestina yuk nyamar ditembaknya, begitu ditembakin nyesal. Perdana Menterinya suruh turun sampai sekarang nggak mau. Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang jahat, Bu. Jangan lupa, orang-orang yang jahat itu akan terjebak oleh kejahatannya sendiri, akan saling bunuh mereka itu, Bu. Ya, itu ya. Percaya nggak, Bu? Makanya ibu sok ngadoakeun batur goreng, meskipun dia jahat, doakanlah yang baik. Nah, kenapa? Allah tidak pernah tidur. Gusti Allah boten sakit, ya. Curang berbes eta mah Bu jeung curang batu Gusti Allah boten sampai ai saur padere mah Gusti Allah mah moal kulem tara kulem. Ya. Lamun saur Ibu Agus mah la yanamu wala yashu. Lain eta mah poho Ibu lamun sujud jawi. Ya. Kemudian dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus paham bahwa yang diwajibkan sholat, ruku dan sujud itu bukan hanya umat Kanjeng Nabi. Tapi umat-umat Nabi yang lain juga sama, dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, semuanya yang tunduk patuh kepada Allah dan mengikuti Rasulnya itu sujud. Ya. Jadi lamun ayeuna aya agama anu teu make sujud jeung ruku, sok sanajan nyebut nabi mereka baong kepada nabinya. Makanya disebutnya juga makhluk dan dolim. Adakah agama yang menyuruh manusia sujud? Hanya satu, Islam. Yang lain enggak. Ya, anu kikieuan kan gitu. Anu kikieuan, kan gitu ya. Anu kikieuan, itu kan itu agama di mana, Pak? Nyi Roro Kidul kan, ngerongeng gitu ya. Nah, dikiranya Roro Kidul bisa joget, nyanyi-nyanyi, ya. Kemudian disebutkan di sini, kemudian kami tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu dan kamu selalu berpaling. Jadi Bapak Ibu catatannya bahwa orang-orang Bani Israel itu bawang bandel, ya, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan dibawa oleh Rasulnya, termasuk oleh Nabi Musa yang menyelamatkannya.
Tapi jangan lupa, ada di antara mereka yang tak ada. Cuman sedikit. Ya. Artinya apa? Ada Bani Israel yang Muslim. Ya, gitu Bu ya. Ada Bani Israel yang Muslim. Nah, Bani Israel yang Muslim disebutnya mustaqim. Tapi cuma sedikit. Bani Israel yang baul, yang ngarang-ngarang, yang tukang ngibul disebutnya magdum. Ada Bani Israel yang mengpel-mengpel ke ajaran, ya, menyembahnya tidak hanya kepada Allah, ada tamah Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, Tuhan lima, terus gitu ya. Saking banyaknya Tuhan tuh belekok dijadikan Tuhan. Ya, kayak gitu. Ada ibu osok nganggap hantu sebagai Tuhan, osok. Jadi lamun kanu poek sok sieun, nyebut Tuhannya Allah kanu poek sieun. Padahal poek jeung caang eta teh kagungan Allah. Jadi sieunna kunaon Bu? Sieun ku oray oge kagungan Allah. Sieun ku anjing edan oge kagungan Allah. Ya gitu Bu ya. Anjing edan moal ngege ka jelema kecuali anu edan. Can kadang ya dapat dede cuma diundang anjing edan. Dapat dede mah bagur. Ya, gitu. Terus Bu. Mata kalau anu goreng ibu diundang anjing edan, untung dibeja-beja Bu. Sama berarti ibu teh. Ya, gitu ya. Ya, baik. Jadi ini pelajaran berharga dari apa yang sudah kita baca hari ini. Rasulullah menegaskan, waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu akan menumpuk pada diri seseorang sehingga membinasakannya. Dosa kecil, kecuali yang tadi dosa besar itu adalah yang 8. Dosa yang kecil itu yang dia berbohong, kemudian dia menambah-nambah atau ngarang-ngarang tentang sebuah kitab atau sebuah cerita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lainnya ini kategorinya masuk dosa besar. Tidak beribadah kepada Allah dosa besar. Durhaka kepada ibu bapak dosa besar. Berbuat curang kepada sesama kerabat dosa besar. Membiarkan anak yatim dosa besar. Tidak baik dengan fakir miskin dosa besar. Ngomong kasar dosa besar. Jangan lupa ngomong kasar itu menyakiti orang dosa besar. Mudah-mudahan saya kepada Pak Dadan tadi tidak termasuk menyakiti Pak ya. Itu mah heureuy Pak Dadan kan. Meskipun pakai gas gitu kan, tapi cenah heureuy paredan wayahna we paredan lah. Geuning ternyata di urang teh anu kitu kalakuan nanya. Cek paredan teh anu ka abdi wae Pak. Nya da bauna jeung paredan banyak kamu mustaqim da jauh ya kan gitu ya. CS Bu lamun urang bercanda teh berarti guys CS. Kamu mani tadi ngari ya tadi CS. Baheula mah teu can bau boro-boro. Serem ya. Tadi dia seueur sawah ya. Jadi pemerintah kemarin itu rada hati-hati sabab beueur ya. Kemudian di dalam kisah kitab Shahihain, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Aku pernah bertanya ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pernah bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Kira-kira jawabannya apa Bu? Terus, jadi lamun kira-kira mah di mana-mana pasti ente, dina bener lagi kabe, bener. Mata sebutkeun abdi mate terang gitu. Ini para sahabat itu kalau bersama Rasulullah ditanya, apakah kamu tahu perbuatan baik? Para sahabatnya, engkau ya Rasulullah lebih tahu. Nah, kan gitu. Abdi mun boga murid siga gitu resepnya gitu. Bapak Ibu perbuatan baik itu apa? Saya belum tahu. Coba terangkan. Kan enak terangkan oleh kan gitu. Ya, segitu Bu. Belanja Bu lah gitunya, jinten mau lah gitu. Tanya belum tanya gitu ya. Teuing gitu Bu ya, saya setting ya. Aku pernah bertanya kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama? Jawab Rasul. Nih, dengerin Bu ya. Perbuatan apakah yang paling utama? Jawab Rasul adalah sholat pada waktunya.